Diary, welcome back to Diaptura Channel. Channel ini akan ngebahas seputar dunia perfilman bareng gue Reta yang akan ngelanjutin review Penthouse season kedua episode 7 sampai ke 8. Kalau misalnya di episode 6 sebelumnya itu bersambung pada saat kejadian Rona yang meninggal dunia dan Oh Yoon Hee ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tapi dicegah sama Logan Lee. Nah, episode 7 ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya di mana Logan Lee akhirnya memberitahukan bahwa pembunuh sebenarnya dari kejadian Rona ini adalah Ha Eun Byul. Di satu sisi Han Byul ini kan punya gangguan mental gitu ya, jadi dia tuh terganggu pikirannya karena dia tuh ngerasa bahwa roh Rona itu selalu menghantui pikiran dari Han Byul. Nah, karena itu akhirnya orang tuanya yaitu Dr. Ha dan juga Chong So Jin memutuskan untuk menjalani sebuah terapi untuk menghilangkan ingatan Han Byul sementara. Nah, hal tersebut ternyata berhasil. Han Byul akhirnya lupa sama kejadian tersebut. Ternyata pelaku dari kejadian Rona yaitu disebabkan oleh Han Byul itu bukan cuma diketahui oleh orang tuanya aja, tapi juga diketahui oleh Jo Dan-tae, Logan, Oh Yoon Hee, Joo So Kyung, Joo So Hoon, dan juga para penghuni Hera Palace lainnya. Maka dari itu, Joo So Hoon itu memutuskan untuk mendekati Han Byul biar dia itu ngaku dan ngerasa bersalah. Nah, kita juga kan kemarin-kemarin sempat dikejutin nih sama comebacknya Lee Ji-ah di season kedua ini. Ternyata di season kedua Lee Ji-ah bukan berperan sebagai Sim Suryeon tetapi sebagai Na E-kyo, dimana dia adalah pemilik dari tato kupu-kupu yang selama ini jadi misteri di season pertama. Dan dia adalah ibu kandung dari So Hoon dan juga So Kyung. Sebenarnya yang bikin gue bingung sebenarnya siapa sih Na E-kyo ini? Maksudnya kenapa dia tuh digambarkan sebagai sosok yang benar-benar mirip sama Sim Suryeon? Tiap kata dari Na E-kyo pertama-tama sama Jo Dan-tae itu benar-benar bikin gue migrain semigran-migrannya. Kayak misalnya Na E-kyo ini bilang kalau kalau Sim Suryeon itu sudah meninggal, kemudian dia adalah ibu dari orang tua si kembar yaitu So Kyung dan juga So Hoon. Terus juga dia bilang kalau misalnya 20 tahun dia sudah hidup sebagai Sim Suryeon, dia nggak suka pakai gaun-gaun, terus juga harus berlaga-laga anggun, cantik gitu. Terus juga Jo Dan-tae bilang kalau misalnya kamu Na E-kyo telah menghabiskan separuh hidupmu menjadi Sim Suryeon dan kamu akan menerima balasannya gitu loh, kayak you will get apapun yang bakal dia dapetin. Itu benar-benar bikin gue mikir ini sebenarnya siapa sih Na E-kyo ini gitu loh, kenapa dia harus menjalani hidup sebagai Sim Suryeon. Nah, coba guys, kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Sebenarnya siapa sih Na E-kyo ini? Intinya di episode 7 ini Oh Yoon Hee itu memutuskan untuk balas dendam ke seluruh penghuni Hera Palace yang udah menyebabkan jatuhnya Rona. Kemudian juga ia ingin membalaskan dendam Min Sora dan juga Sim Suryeon, yang dimana dia juga disuruh sama Logan Lee untuk mencari keberadaannya Na E-kyo, dimana Na E-kyo ini tahu semua rahasia dari Jo Dan-tae. Bukan cuma sampai di situ, Dr. Ha ini ternyata berkhianat kepada Oh Yoon Hee dan memutuskan untuk cerai sama Oh Yoon Hee karena dia tuh ngerasa malu sama Oh Yoon Hee. Padahal nih ya guys, yang bikin Dr. Ha sampai di titik saat ini itu berkat Oh Yoon Hee juga. Rasanya kayak gitu loh. Lanjut ke episode ke-8 ketika Dr. Ha memutuskan untuk cerai dengan Oh Yoon Hee. Akhirnya dia kan keluar dari rumah tuh. Terus habis itu dia memilih untuk kembali bersama dengan Chong So Jin. Ternyata hubungan antara Dr. Ha dan juga Chong So Jin yang akhir-akhir ini sering banget ketemu diketahui juga oleh Jo Dan-tae. Akhirnya Jo Dan-tae memutuskan untuk memperalat kartu
satu dari Chong So Jin untuk menghancurkan Chong So Jin. Bener-bener deh, season kedua ini literally kehancuran dari Chong So Jin. Ya dia harus berhentilah jadi soprano, kemudian juga diungkap ke publik kalau misalnya dia itu pakai back singer di konsernya. Kemudian juga ibu dan adiknya itu yang pengen menguasai yayasan Chong-A, dan juga Ha Eun-byul anaknya sendiri itu kecewa dan marah sama ibunya karena sikap ibunya tersebut. Serta fakta mengejutkan lainnya bahwa Jo Dan-tae itu memperalat Chong So Jin untuk bisa menguasai yayasan Chong-A. Dia itu menggunakan bukti kalung Ha Eun-byul biar Chong So Jin itu mau menuruti permintaan dari Jo Dan-tae. Salah satunya adalah menikah dengan Jo Dan-tae. Gue bener-bener kasihan banget sih sama Chong So Jin kali ini karena dia tuh udah jatuh tertimpa tangga pula. Dan bener aja dong tebakan gue di episode-episode sebelumnya kalau misalnya Jo Dan-tae itu ternyata punya andil di dalam peristiwa malam festival seni Chong-A. Dia ternyata yang jadi penjahat di sini karena dia itu dengan sengaja menancapkan sayap piala dari trofi tersebut ke kepala Rona. Ya itu jelas banget sih, kayak dia tiba-tiba pindah tempat duduk, terus abis itu dia juga ternyata yang nyalain alarm kebakaran. Awalnya dia di bawah, tiba-tiba di atas. Itu jelas banget sih kalau misalnya Jo Dan-tae juga punya andil di dalam hal tersebut. Tapi menurut gue kayak buat apa gitu? Ini bener-bener deh Jo Dan-tae makin-makin gila, bener-bener sedakjalnya, udah gak ngerti lagi pokoknya. Nah bukan cuma itu, Na Aegyo yang juga berkomplot sebelumnya sama Jo Dan-tae itu pengen dibunuh juga sama Jo Dan-tae karena dia tuh tahu kalau misalnya Na Aegyo itu pernah berkhianat sama Jo Dan-tae. Tapi hal tersebut ternyata dicegah sama kedatangannya Logan Lee yang sebagai pahlawan. Akhirnya dia membawa Na Aegyo bersama dengan Oh Yoon Hee pada saat ia pingsan. Oke guys, menurut kalian setelah kalian nonton episode 7 sampai ke 8 Penthouse season kedua, kira-kira gimana tanggapan kalian nih? Kalian udah semigrain apa setelah nonton? Jujur ya, gue tuh lebih penasaran sama misteri comebacknya Lee Ji-ah di Penthouse season kedua sebagai Na Aegyo. Maksud gue tuh kayak kok bisa gitu, alurnya tuh kayak begini gitu. Terus juga sebenarnya siapa sih Na Aegyo ini? Jujur gue lebih tertarik sama Na Aegyo dibandingkan misteri terbunuhnya Rona. Karena Lee Ji-ah ini kan salah satu pemeran yang kita tunggu-tunggu kan di season kedua. Tapi dia berperan sebagai karakter lain yang bener-bener berbeda banget, tapi kayaknya punya latar belakang yang mirip sama Sim Suryeon. Kira-kira menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Ditambah tiap misteri, tiap kata-kata yang dilontarkan sama Na Aegyo tuh bener-bener masih belum bisa gue terima gitu loh. Padahal ini sisa 4 episode lagi. Tapi bener-bener deh gue gak bisa berkomentar apa-apa lagi. Apalagi kalau misalnya ada beberapa scene yang menurut gue tuh itu udah bakal terjadi gitu. Tapi gue sama sekali gak ngebayangin kalau misalnya alurnya bakal kayak begitu. Ketika pada saat pernikahan Chong So Jin dan juga Jo Dan-tae yang ya kita semua tahu lah kalau misalnya itu tuh bakal terjadi, tapi kita nggak nyangka kalau misalnya bakal sekompleks itu masalahnya. Jujur ya guys, setiap nonton gue tuh rasanya kayak nggak mau kedip gitu loh, kayak setiap scene, setiap menit, setiap detik itu kayak berharga banget. Kayak gue tuh nggak mau ngelewatin 1 detik pun untuk nggak nonton Penthouse season kedua. Terus juga nih kita langsung aja deh ke preview episode selanjutnya. Kayaknya nih
Kayaknya nih di episode selanjutnya itu Naegyo akhirnya bekerja sama dengan Logan, terus juga bekerja sama dengan Oh Hyun Hee, dan si kembar akhirnya tahu kalau misalnya Sim Suryeon itu ternyata dibunuh oleh Jo Dante, dan Oh Hyun Hee ini memberitahukan kepada si kembar bahwa ibunya itu masih hidup, yaitu Naegyo. Wah gila sih, ini makin seru parah, kayak mereka akhirnya berkomplot untuk menghancurkan Jo Dante. Tapi kayaknya gak semudah itu, karena pernikahannya Chong So Jin dan juga Jo Dante ini kan akan segera dilaksanakan. Dr. Ha yang gak terima sama hal tersebut mungkin akan dan juga kan Chong So Jin sama Jo Dante ini kan mau nikah. Pasti Dr. Ha itu kan gak setuju. Akhirnya dia mau menentang pernikahan tersebut. Tapi Jo Dante pasti nggak akan semudah itu untuk membiarkan Dr. H itu hidup bahagia begitu aja. Makanya nih di sini, apakah Dr. H ini bakal kembali lagi hancur seperti sebelum-sebelumnya? Dan lagi dan lagi, Chong So Jin menyelamatkan Dr. H sepertinya. Karena ada di previewnya itu kalau misalnya Chong So Jin itu bilang ke Dr. H bahwa pergilah sebelum hari pernikahanku, kalau enggak lo bakal terancam. Oke guys, kita tunggu aja kelanjutan Penthouse season kedua, episode selanjutnya yang pasti bikin kita makin shock lagi. Gak akan kebayang sih kelanjutannya bakal seperti apa, tapi jempol banget buat Traitor Nim dan juga Beginning dan juga para karakter pemain dari Penthouse season kedua, karena kalian sudah bekerja keras untuk menciptakan drama yang bagus banget. Oke guys, sekian dulu review Penthouse season kedua episode 7 sampai ke 8. Kalau mungkin kalian ada teori-teori konspirasi lainnya atau mungkin bukti-bukti yang bisa menguatkan preview episode selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you.